Halo? Kewalik, goblok. Jangan pasti nggak masalah ini. Oke, siapa takut? Ah, komandan. Halo, selamat datang di Serangkai Sauca bareng Adiasa. Dan kali ini kita lagi di segmen movie review. Dan kita akan nge-review film Sri Mulat, Hidup Memang Komedi. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Kamera urusan gue, lu mah acting aja. Lah gue nggak dikasih tahu tadi gue. Hei, kalian tuh lihat apa? Gak lucu. Nah, balik lagi bareng Adiasa dan kita akan melanjutkan sesi review kita. Dan kali ini datang dari film komedi, sebuah film biopik dari sebuah grup lawak legendaris yaitu Sri Mulat. Dan ini adalah film babak keduanya atau film keduanya, karena yang pertama tahun 2022 itu judulnya Hil Yang Mustahil. Itu reviewnya bagus, katanya lucu banget, tapi aku nggak nonton. Itu aku cukup nyesel nggak nonton yang Hil Yang Mustahil. Nanti aku coba cari apakah ada di platform streaming yang legal atau nanti seperti apa. Makanya aku langsung nonton yang kedua, tapi judulnya sekarang jadi Hidup Lebih Komedi ya. Hidup Memang Komedi, Sri Mulat Hidup Memang Komedi, dan ini adalah babak kedua. Karena memang kalau kalian nggak tahu, film Sri Mulat sendiri memang sudah direncanakan menjadi dua babak. Karena perjalanan grup legendaris Sri Mulat sendiri itu dari si penulis ceritanya mengatakan kalau nggak cukup gitu hanya dibuat dalam sebuah satu film saja gitu. Dan yang kedua ini dibintangi ada beberapa aktor-aktor yang memerankan karakter-karakter ataupun tokoh-tokoh dari para Sri Mulat. Yang pertama adalah Biowan, ini memerankan Gepeng. Kemudian ada Indah Permatasari, ini sebagai Royani. Ada Erik Estrada sebagai Mas Tesi. Kemudian ada Elang L. Gibran sebagai Basuki, Erika Karlina sebagai Juju, Mbak Juju ya, Bu Juju. Dimas Anggara sebagai Timbul, Morgan Oey sebagai Paul, Zulfa Maharani sebagai Nunung, Ibnu Jamil sebagai Tarzan, kemudian ada Naima Al-Jufri sebagai Rohana, Rifnu Wikana sebagai Asmuni, Rukman Rosadi sebagai Teguh, Rano Karno sebagai Babe Makmur, dan Wani Darmawan sebagai Ki Sapari. Nah, ini ada beberapa karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang membintangi film Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini gitu. Dan buat kalian yang belum nonton gitu ya, intinya ini adalah film biopik ataupun film yang menceritakan grup legendaris Sri Mulat ini gitu dalam perjalanannya sampai ke kancah ibu kota gitu. Karena dulu kan dia itu basisnya ada di Jawa, lebih tepatnya di Solo gitu, sampai akhirnya diundang ke sebuah stasiun nasional yaitu TVRI untuk bisa manggung ataupun sajian tontonan nasional gitu, yang pada kala itu di masa itu suatu prestasi yang luar biasa gitu, dari sebuah grup daerah bisa sampai ke kancah nasional melalui saluran televisi pada zaman itu gitu. Dan ini buat kalian yang apakah ini itu menceritakannya benar-benar full istilahnya kayak film dokumenter atau semi dokumenter, aku bisa katakan ini apa ya istilahnya hanya bisa dikatakan semi dokumenter, tapi gaya penceritaannya itu nggak yang realistis gitu. Jadi maksudku memang ini menceritakan kisah perjalanan Sri Mulat ke ranah apapun, ini memang sudah ada source aslinya, sumber aslinya perjalanan mereka sampai ke televisi, tapi diceritakan dalam gaya Sri Mulat gitu. Jadi kayak intinya kalau kalian mikir istilahnya kayak kehidupan yang asli atau perjalanan yang asli yang nggak bakal lawak ini gitu ataupun selucu gaya mereka di film ini gitu ya, pasti pro kontranya ataupun gaya penceritaannya kan lebih mirip-mirip kayak dokumenter kayak itu. Enggak, jadi kalau di sini tuh mereka menceritakan kayak misalkan apa ya kejadian-kejadian mereka bertemu di set kru gitu ya, kisah-kisah apa cerita-cerita mereka dalam perjalanan jadi Sri Mulat itu gitu diceritakan dengan gaya lawakan seperti saat mereka tampil gitu. Jadi kita seakan-akan nonton Sri Mulat ini menampilkan adegan-adegan ketika mereka perjalanan dari Solo ke TVRI itu dengan gaya lawakannya. Jadi bisa dikatakan semi dokumenter iya, karena ini menceritakan bagaimana grup itu berjalan, tapi kalian nggak bisa berekspektasi lebih tinggi bahwasanya ini menjadi
apa ya istilah kayak patokan asli perjalanan mereka gitu, karena penceritaannya lebih dibikin komedik gitu, lebih dibikin ya kita kayak nonton Sri Mulat lagi tampil aja gitu, lagi ngelihatin gaya-gaya para lawakan-lawakan zaman itu yang memang ger banget, memang lucu banget gitu. Jadi ini juga menjadi plus minus juga bahasanya buat kalian yang mungkin nggak cocok dengan tipe komedinya Sri Mulat. Kalau Sri Mulat mungkin bisa kalian sedikit ngambil apa ya pendekatan mirip Warkop DKI kali ya, mirip Warkop DKI yang gaya-gaya komedinya seperti itu gitu, dan memang zaman dulu kan itu yang kental banget. Dan tapi ya itu buat kalian yang udah paham gaya komedi semua kan pasti akan ketawa banget gitu. Buat kalian yang nggak paham, nah ini mungkin plus minus, ataupun ada yang kena, ada yang miss, ada yang mungkin garing, ada yang gimana ya, karena kalau aku pribadi kan aku juga masih tumbuh di era-era zamannya film-film Warkop DKI. Dulu Sri Mulat juga masih nonton beberapa gitu untuk tampilan-tampilannya gitu, dan itu aku suka gitu gaya-gaya apa ya bercandanya, makanya ini aku sepanjang film banyak banget ketawa. Nah ini buat kalian yang belum nonton, menurutku kalian cobalah tonton gitu, terlepas nanti aku nggak tahu sih kalian akan terima komedinya atau enggak gitu, tapi aku suka banget film ini gitu. Maksudnya nanti masih ada lah plus minusnya terkait film ini yang aku ceritakan di versi spoiler reviewnya gitu. Tapi kalau secara garis besar film ini cocok banget buat aku pribadi, dan pasti cocok buat kalian yang memang tahu gaya komedi Sri Mulat gitu yang lucu seperti itu. Dan tadi banyak kok yang nonton anak-anak SMA gitu, maksudnya yang masih sekolah, dan mereka juga tertawa, berarti komedinya masih relate buat anak-anak zaman sekarang. Dan aku kasih mid score untuk film Sri Mulat Hidup Memang Komedi di 7,5/10 gitu, dan itu menurutku udah cukup apa ya mengobati rasa-rasa apa ya istilahnya sebagai film komedi ini sudah berhasil lah buat aku pribadi gitu. Dan kita lanjut aja ke versi spoiler reviewnya, walaupun kalau bisa untuk film-film jenis seperti ini kan sebenarnya nggak terlalu apa ya spoiler review mungkin nggak terlalu menjadi masalah gitu, karena bukan yang cerita yang ada plot twist atau serta ending yang seperti apa gitu, karena emang yang film komedi kan biasanya yang dibawakan adalah gimana komedi itu masuk ke kalian atau enggak, kita nonton tuh happy enjoy atau enggak, bukan fokus banget di ceritanya gitu. Nah mari kita lanjut ke spoiler review, dan ini adalah review dari Selangkasa Channel untuk kalian untuk film Sri Mulat babak kedua, yaitu Hidup Memang Komedi. Dan ini adalah review aku, dan langsung aja kita masuk kepada review aku untuk film Sri Mulat ini gitu. Tadi aku bilang ya, aku nggak nonton yang pertama yang Hil yang Mustahil itu gitu, dan itu reviewnya kata lucu banget, dan mungkin aku setuju gitu. Walaupun pas trailer pertama yang Hil yang Mustahil itu kenapa aku nggak nonton, karena pas aku lihat trailernya aku kok ngerasa cringe ya dengan komedi-komedinya. Pun ketika aku nonton trailer yang kedua untuk yang Sri Mulat yang kedua ini sama, dari sisi trailer itu cringe gitu, maksudnya kok aku nggak dapat gitu lawakannya gitu. Memang ada beberapa aja gitu, tapi pas nonton filmnya aku baru dapat lawakannya fullnya gitu, karena kita untuk ngelihat komedi Sri Mulat itu nggak bisa dipotong setengah-setengah doang gitu kan, itu harus diceritakan secara full, melihat gaya-gaya tingkah laku dari para pemain-pemainnya gitu, yang memang apa ya sangat apa ya dicoba sangat identik dengan karakter aslinya para tokoh Sri Mulat, karena memang yang masih hidup kan cuman beberapa gitu, nggak semuanya gitu. Jadi maksudnya dalam menggali informasi dan lain-lainnya mungkin hanya patokannya dengan apa yang mereka lihat di TV ataupun tayangan-tayangan, dan juga mungkin wawancara pada karakter-karakter Sri Mulat yang masih hidup. Jadi makanya kalau kalian hanya berpatokan pada nggak mau nonton karena melihat trailernya cringe, kalian bisa coba tonton terlebih dahulu gitu, karena bener-bener kalian harus bisa melihat scene-nya itu secara utuh gitu, nggak cuma satu potongan doang, karena gernya komedinya Sri Mulat itu ya harus bisa melihat per karakternya, karakter ini kayak ini, orang ini karakternya seperti ini, orang ini karakternya seperti ini gitu, nggak yang kalau komedi zaman yang sekarang kan maksudnya kita nggak perlu lihat karakternya seperti apa, tapi cara komedinya udah berbeda gitu, dan itu yang menjadi apa ya nilai plus dari grup Sri Mulat, karena setiap orang tokoh itu punya karakternya masing-masing yang nggak bisa dilepaskan dari sisi komedinya juga. Itu yang menurut aku menarik banget dari grup legendaris Sri Mulat ini gitu. Nah kalau kita ngobrolin soal ceritanya, sebenarnya ceritanya makanya tadi aku bilang ini biopik, bisa dikatakan semi dokumenter juga, tapi memang bukan yang realistis banget ingin menceritakan perjalanan mereka, karena memang gaya penceritaannya kan dibikin lawak ya. Jadi di sini ya menurut aku dramanya aku jadi makin agak bingung sih, apakah mana yang itu
kejadiannya itu apa secara kisahnya real, mana yang enggak gitu, khususnya kayak karakter Gepeng dan juga si Rohani ya. Kisah si Gepeng sama si Royani ya benar. Si Gepeng sama si Royani apakah itu real itu aku enggak benar memang ada kisah itu apa enggak. Kemudian masalah si Gepeng Royani kemudian ketangkep polisi, kemudian ada karakter Mas Tesi yang juga ketangkep polisi, perjalanannya itu kayak menghambat sebelum mereka mulai syuting, apakah itu sebuah kejadian real, itu yang aku agak nggak tahu itu asli kejadian seperti itu apa enggak gitu, karena kalau salah dipikirkan memang agak dibikin sedikit berlebihan gitu untuk material film atau seperti apa. Jadi kita sebagai penonton aku lebih yaudahlah menikmati aja secara ceritanya aja, ini terkait perjalanan mereka, tapi karena pengambilan pertunjukannya dengan gaya komedi stimulat, jadi makanya agak bias nih mana yang memang kejadian nyata, mana yang enggak gitu karakternya gitu. Karena kan di sini juga banyak banget karakter yang dimunculkan sebagai cameo gitu untuk ya menjadi salah satu nilai jual dan juga membangkitkan komedi-komedi lawas gitu. Dan itu yang makanya secara cerita aku bisa katakan menurutku biasa, nggak gimana menurutku biasa aja gitu. Dan kayak cerita-ceritanya si Gepeng atau si Biowan dengan si Royani gitu, kemudian persaingan di grup simulatnya itu kayak tipis-tipis aja gitu, kayak si Tarzan dengan si Gepeng, kemudian Mas Tesi, itu kayak ada satu hal yang kayak patah aja sih di pertengahan film berkaitan khususnya ke karakter Mas Tesi ya. Karakter Mas Tesi aku nggak tahu kenapa di tengah-tengah itu kayak aku ada yang satu entah kelewat atau seperti apa, tiba-tiba karakternya patah, tiba-tiba langsung transformasinya dari yang awalnya itu aku tuh nggak tahu kalau itu tuh ternyata dia tuh meranin Mas Tesi sampai kemudian tiba-tiba dia menjadi karakter ya dengan tanda kutip kebanji-banjiannya itu gitu. Dan itu kayak entah kenapa di tengah-tengah tiba-tiba menjadi patah, itu aku juga masih belum dapet tuh koneksinya ya terkait karakter. Apakah mungkin ini sudah diceritakan di film pertama, aku juga nggak tahu ya. Dan itu sih makanya kalau secara gaya penceritanya banyak hal yang patah, karena memang ya ini kayak scene per scene gitu. Jadi ceritanya itu kayak dibalut per scene kayak komedinya stimulan kayak di TV, kita nonton di TV gitu. Dan itu yang menurutku menjadi agak minus dalam segi cerita gitu, untuk mengikuti ceritanya ini arahnya mau di mana. Tapi memang nilai jualnya film ini menurutku memang di scene komedinya itu gitu. Gimana ini yang benar-benar nilai jual plus banget di film Srimati yaitu gitu, gimana interaksi dari karakter per karakter untuk membalut sebuah scene komedinya itu gitu. Gimana karakter si Gepeng tapi yang memang ngejual banget sih, kayak misalkan si siapa sih yang diperanin beberapa karakter ya, istilah salah satunya yang tadi ya, yang aku sih paling suka jujur ya karakternya Basuki sih emang. Basuki gimana dia menjadi sahabatnya si Gepeng gitu. Kemudian kalau gengnya cewek kan ada Nunung, kemudian ada Rohana ya, Nunung, Rohana sama Mbak Juju kalau nggak salah. Iya, Nunung, Rohana, Juju. Memang porsi komedinya di film ini nggak sebanyak porsi yang versi laki-lakinya, kecuali yang bagian bareng-barengnya gitu. Nunung juga menurutku nggak tahu kenapa karakter Nunung di sini secara komedinya aku belum dapat gitu. Untuk yang Nunung yang kita lihat di OVJ itu kan punya karakter yang kuat gitu, tapi di film ini ya sekilas aja gitu secara komedinya gitu buat aku pribadi kayak gitu ya. Mbak Juju juga, Rohana malah menurutku yang paling lemah ya secara penampilan komedinya di film ini, dalam artian porsinya sih, lebih ke porsinya, karena di sini karena grup ini banyak banget karakternya gitu. Jadi untuk yang dapat porsi 1-2 orangnya itu nggak banyak, nggak semuanya gitu. Walaupun ada sesi komedi yang memang itu dibalut dalam satu keseluruhan. Nah itu yang yang memang kita bisa melihat ciri khasnya banget komedi mereka, dan itu yang aku suka gitu. Nah kalau fokus ke beberapa karakter yang memang menjadi vokal di film kedua ini yang pasti ya si Gepeng, yang jadi masalah ya si Gepeng sama Mas Tesi, ditambah sama Mas Tarzan ya yang jadi Tarzan, Tesi sama Gepeng punya masalah intrik ke kepercayaan diri dia yang memang baru diterima di Stimulat. Tarzan yang nggak percaya sama Gepeng gitu, dan juga Mas Tesi yang punya krisisnya sendiri lah, permasalahan sendiri dalam gaya komedinya. Kalau di luar 3 karakter ini
ini lebih ke apa ya, standar, bukan permasalahan sih mereka, kecuali Mbak Nunung kan ada masalah rambut, tapi mungkin itu cuma masalah komedi aja sih. Tapi kalau yang lain memang nggak terlalu banyak porsi untuk cara ceritanya. Ya sekali lagi ya, mungkin tuh diceritakan di film pertama mungkin terkait permasalahan mereka. Kalau sekarang fokusnya di 3 ini ya, Gepeng, Tesi, sama si Mas Tarzan ini. Dan ya sekali lagi kalau secara cerita tadi ya banyak hal yang patah dan agak bias gitu secara ceritanya, tapi secara komedinya tetap bagus. Yang salah satu yang menarik di film ini adalah scene di mana karakter Nunung dan juga Mas Tesi beradu komedi gitu di kantor polisi. Itu lumayan seru, lumayan geri gitu tuh ngelihat Mbak Nunung marah-marah seperti itu. Kemudian ada Mas Tesi, gaya komedi Mas Tesi gitu. Tapi yang jadi aku kurang suka emang scene di kantor polisi itu, entah kenapa kepanjangan gitu. Jadi porsi Mas Tesi yang awalnya waktu dia beradu argumen dengan Mbak Nunung itu lama, cukup lama, dan itu lumayan seru gitu. Tapi karena scene polisi di kantor polisinya itu kepanjangan, kok komedinya mau agak sedikit ngebosenin tuh di bagian kantor polisinya gitu. Itu tuh yang menurut aku agak ngerasa dragging aja di bagian kantor polisi itu, karena terlalu banyak scene yang mau kayaknya si sutradaranya pengen menonjolkan banget, oh ini ada cameo Mas Tesi ini yang muncul di film ini, dan cukup panjang tuh. Aku malah pengen lihatnya itu scene-nya ya Mbak Nunung lagi ya, karena Mbak Nunung di yang waktu scene marah-marah itu lucu sih, waktu tektokan sama Mas Tesi. Tapi ketika dipisahkan Mas Tesi sendiri, ada scene-nya Mas Tesi sendiri tuh agak kepanjangan, tuh agak dragging aja di sebagian kantor polisinya itu. Cuman itu sih yang aku suka. Di awalnya aku agak mikir ya, ini kok film kok kayak lupa dengan ceritanya, bahwa ceritanya mereka kan gimana perjalanan mereka untuk kemudian bisa tampil di TV dengan belajar gaya bahasa Indonesianya itu. Ternyata kukira nanti di pertengahan tuh kayak kita akan dilihatin banyak proses syuting mereka gitu, proses syuting pertama kali mereka seperti apa gitu, permasalahan intrik di tempat syuting mereka seperti apa. Itu entah kenapa aku justru pengennya itu ceritanya ke arah situ gitu. Jadi ceritanya ke arah dimana mereka persiapan, mungkin syuting pertama gagal atau seperti apa, atau persiapan. Tapi di sini cuman satu persiapan aja, persiapan yang masalah bahasa Indonesia aja, dan itu pun kita nggak dilihatin kegagalannya gitu loh. Jadi kayak misal, karena ternyata proses syutingnya itu ditaruh di bagian ending, yang mana itu bagus, aku suka gitu. Di endingnya kita diperlihatkan mereka syuting gitu, kameramennya pada stres gitu. Tapi itu kayak ya itu scene yang cukup menarik, kayak kita kayak nonton Sri Mulat dengan karakter baru, dengan tokoh yang meranin baru gitu. Cuman ya itu aja, aku tuh pengennya berharapnya ceritanya itu diarahkannya ke arah itu, ke arah mereka pertama kali syuting mungkin banyak kegagalan apa-apa, itu yang menjadi nanti polemik di mereka harus membenari lagi nanti di syuting kedua, ketiga gitu. Enggak, ternyata ini kayak langsung syuting pertama langsung kayak digambarkan berhasil gitu. Jadi agak plus minus dari sisi cerita memang, makanya dragging, lumayan dragging di bagian masalah asmara aja Gepeng sama itu, kemudian agak patah di masalah yang Mas Tesi gitu. Makanya di bagian akhir malah justru di part sedihnya entah kenapa aku merasa agak cringe gitu, karena ya mungkin tuh ya karena ceritanya agak-agak patah gitu. Tapi ya tetap juaranya di bagian komedisnya. Aku suka banget, aku ngakak dari awal sampai akhir gitu, walaupun ada banyak beberapa yang cringe dan beberapa komedi yang lumayan menjijikan gitu, yang masalah lemper itu aku tutupan jaket karena rada nggak usah ngelihat, ngebayangin ataupun ngedenger mereka ngomong itu aja udah menjijikan. Ada gaya-gaya lawak yang tradisional banget lah kayak gitu, dan itu ya gitulah. Makanya buat kalian yang belum nonton film Sri Mulat ini, aku saranin banget buat kalian nonton gitu. Terutama nggak tahu ya kalau kalian udah nonton yang pertama, kalau kalian nonton pertama dan kalian nggak cocok, mungkin ya kalian berarti nggak cocok di film yang kedua ini. Tapi kalau mau dicoba silahkan gitu. Tapi maksudku kalau kalian memang nonton yang pertama dan komedinya cocok, mungkin dengan yang kedua ini pasti juga cocok gitu, karena komedi Sri Mulat kan yang memang seperti itu, dan itu yang aku bayangkan gitu dengan komedi Sri Mulat, dan itu aku suka. Makanya aku mungkin kasih final score untuk film Sri Mulat yang kedua ini, aku kasih skor masih sama kali ya, di 7,5/10 gitu. Dan secara komedi mungkin aku bisa kasih 8,5/10, tapi kalau dalam sisi ceritanya karena agak patah itu gitu, makanya aku agak kurangin di 7,5/10 aja. Jadi ini tetap rekomen banget buat kalian gitu, dan aku sangat plus buat para karakter-karakter ataupun aktor-aktor yang memerankan tokoh-tokoh dari Sri Mulat ini, karena kita
sebagai penonton yang sekarang yang mungkin merasakan zaman dulu gitu masih kebayang karakter-karakternya gitu, sampai yang perubahan yang Mas Tesi itu gitu, yang karakter awal filmnya itu nggak kelihatan itu Mas Tesi, pas aku searching oh ternyata Mas Tesi, dan ternyata pertengahan ke belakang transformasinya berubah karakternya seperti itu, dan itu menarik banget melihatnya. Mas Tarzan juga dengan gayanya, dengan tambahan giginya itu juga menarik banget, dan itu aku suka banget. Makanya buat kalian menonton, karena wajib banget buat nonton ini jangan horor mulu deh yang ditonton. Perasaan entah kenapa orang-orang kalau kan suka banget nonton horor lagi, dan akhirnya aku kan nonton nungguin dia aku film The Wish nih, Wish-nya Disney belum tayang juga di Pekalongan sampai hari Sabtu kemarin. Semoga minggu besok udah tayang lah The Wish ya. Aku main nonton film itu gitu Disney, dan semoga nggak ada unsur-unsur yang aneh-aneh lagi di film Disney ya, walaupun itu nggak bisa dipungkiri. Jadi tungguin aku nge-review untuk film Wish itu. Sama sebenarnya ada beberapa film yang aku tunggu juga dari studio Ghibli yang terbaru kan, itu juga aku tunggu. Tapi aku yakin kayaknya itu cuma nanti kemungkinan akan tayangnya cuma di CGV, dan ya agak susah ya kalau di Pekalongan nggak ada CGV. Jadi tungguin aja untuk konten-konten review aku yang lain dan juga konten non review, karena memang belakangan lagi agak sibuk, banyak banget kerjaan, jadi belum sempat untuk typing ataupun record untuk konten-konten non review aku gitu. Jadi ya ditunggu aja lah. Yang penting komen, like, dan subscribe tetap di Serang Kaisar channel Ardiansa. Bye bye.